kita mendengar bid'ah baru, bid'ah muhdatsah Yazidiyah. Yazid Abdul Qadir Jawad, mantan ustaz. Kemudian yang kedua, saya akan bacakan penjelasan masalah takbir. Ya, yang Ja'far mengatakan dengan bahasanya yang seolah-olah ya sepertinya kita ini sedang perang dengan Hizbiyin, kemudian Yazid Jawas ini dia telah menyerang, menikam salah satu sisi dari manhaj salaf sendiri, yaitu masalah takbir terhadap ahli fitnah. Jadi bahasa-bahasanya dibuat sedemikian indah supaya orang percaya. Ya, kalau dilihat kasetnya tidak seperti yang diceritakan oleh Ja'far bin Khalid. Antum perhatikan, di sini saya akan jelaskan bagaimana penjelasannya. Ini kalau saya mau bacakan ya, penjelasan saya. Jadi Ja'far itu mulai mentahjir atau menyerang saya itu ketika saya ceramah di Magelang tentang masalah lisan. Saya bawakan hadisnya kurang lebih 30 hadis tentang masalah bahaya lisan. 30 hadis. Tapi yang diingat hanya jawabnya oleh Ja'far. 70 hadis. Saya bacakan dari Haqaid al-Alsun. Tapi yang diingat hanya jawab tentang tahdzir. Waktu itu bulan November. Itu yang saya ingat bulan November. Kemudian kasusnya sampai karena yang hadir juga ada muridnya Ja'far. Cepat ini, seperti sekarang juga nih. Besok udah sampai di sana. Ya, yang dari yang hadir ada muridnya Ja'far. Kemudian sampai kasus itu didengarkan, yang jawabnya tentang takbir. Kemudian, ini cari kesempatan. Yazid ini sudah menikam, ya, menyerang salah satu sisi daripada manhaj salaf, yaitu perkara takbir terhadap ahli fitnah, dengan melemparkan syubhat yang muhdatsah yang mengatakan bahwa takbir itu hanya boleh dilakukan oleh ulama. Ini yang seperti ini kalau kita simpulkan banyak nukta-nukta saya sudah catat ini. Perkataan Ja'far Mansur di kasetnya, satu kaset yang dimasukkan di majalah Salafi, ada kurang lebih 20 kesalahan. Yang kalau dijawab nggak cukup waktunya. Insya Allah lain kali saya sudah kasih penjelasan tentang masalah ini. Cuma yang perlu saya ingatkan, Ja'far mengatakan di sini bahwa saya sudah kasih kaset kepada Yazid Jawas. Saya sudah kirimkan. Seolah pendengar itu begitu terjadi kesalahan, Ja'far kirimkan kaset, kirimkan buku. Tidak. Ini sudah terjadi setahun setengah yang lalu. Waktu kita masih akrab, masih saling memberikan hadiah, kirimkan kaset, kirimkan buku. Jadi pendengar dibuat atau opini ini dibuat percaya. Ya. Awal November saya ceramah, pertengahan November saya ceramah, awal Desember, menjelang akhir November, kurang lebih 2 pekan. Itu sudah ada kasetnya. Saya dapat kasetnya. Walau saya ditelepon, walau diingatkan, walau dikirimi surat, sudah cukup dalam manhaj salaf ini kaset tadi. Katanya harus iqamatul hujjah, katanya harus munafaqah. Jadi mulai terus menikam saya ini dan mencela di alasan manhaj salaf, dakwah salaf terus sudah. Ya, dipakai dagangan ini. Manhaj dagangan dipakai. Orang percaya. Menikam saya, mencela, mencaci dan segala macam sampai terakhir di Lombok. Di Madinah, iya di Madinah. Madinah Nabawiyah di hadapan beberapa sholat Madinah yang diantaranya sebagian adalah mulai dari saya sendiri. Satu kaset, saya bawa kasetnya. Ini fitnah dengan berbagai macam fitnah. Dan diantaranya ada, nanti akan saya sebutkan tentang kebohongan Ja'far itu. Ikhwan fillah, azakumullah. Saya waktu menjelaskan tentang masalah tahdzir, saya tidak mentaksis atau menghasar itu hanya ulama. Saya membawakan waktu itu tentang masalah ulama, yaitu dari perkataannya Dr. Shalih Al-Fauzan. Saya bawakan, dan juga perkataannya Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid ketika menjelaskan kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Jadi yang saya jelaskan. Sebenarnya pendapat Syekh Ali Hasan, pendapat Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili. Sekarang saya bacakan apa yang Ja'far bilang. Dr. Ibrahim itu bagaimana? Shalih Fauzan bagaimana? Ini saya nukil tentang tahdzir ini. Pertama dari Dr. Shalih Fauzan dari kitab Al-Ajwibah Al-Mufidah an As'ilatil Manahijil Jadidah, Al-Qismul Awal,
min ijabati fadilati Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, udhu hay'at kibar ulama wa udhu al-lajnah ad-daimah lil-ifta'. Jama'ahu wa atana bihi wa kharrajahu Abu Abdullah Jamal bin Furaihan Al-Harithi. Terbitan Darussalam. Sabahatul Ula tahun 1416 Hijriah. Di pertanyaan nomor 44. Kata beliau, hal tahdziru min al-manahijil mukhalifati li manhajis salafi wajib? Apakah tahdzir dari manhaj yang menyimpang dari manhaj salaf ini wajib? Kata Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Fauzan, kata beliau, "Na'am, wajib. Yajibu an nuhadhira min al-manahij al-mukhalifati li manhaj as-salaf. Hadha min an-nasihati lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. نحذر من أهل الشرور ونحذر من المناهج المخالفة لمنهج الإسلام ونبين مضار هذه الأمور للناس ونحثهم على التمسك بالكتاب والسنة. هذا واجب. ولكن هذا من شؤون أهل العلم الذين يجب أن يتدخلوا في هذا الأمر وأن يوضحوه للناس بالطريقة اللائقة المشروعة الناجعة بإذن الله. Nah, wajib. Itu takdir, itu wajib. Wajib kita mentahdir dari manhaj-manhaj yang menyimpang terhadap manhaj salaf. Dan ini termasuk nasihat kepada Allah dan kepada kitabnya dan kepada Rasulnya dan kepada a'immatul muslimin dan hukumnya mereka. Kita mentahdir terhadap ahli syurur, orang-orang yang berbuat kejelekan-kejahatan. Alhamdulillah. Dan kita mentahdir dari manhaj-manhaj yang menyimpang dari manhaj Islam. Kita jelaskan tentang bahaya dari perkara-perkara ini kepada manusia dan kita anjurkan mereka untuk berpegang kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya, dan ini wajib. Akan tetapi hal ini adalah urusannya ahlul ilmi, para ulama, yang wajib mereka mengurusi masalah ini dan mereka menjelaskannya kepada manusia dengan cara yang sesuai, yang disyariatkan, an-naji'ah, yang manjur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dijelaskan oleh Dr. Shalih Fauzan. Kemudian Dr. Ibrahim Ruhaili. Ini tanya jawabnya, bukan dialog ya, tanya jawab. Ya, bukan dialog. Tanya jawab Ja'far kepada Dr. Ibrahim Ruhaili. Yang kasetnya dikirimkan memang kepada saya. Bukan November, sudah tahun yang lalu. Jadi November, bukan November 98 bukan. Tapi itu 97. Setahun yang lalu dikirimkan. Di antara pertanyaan Ja'far, Usama Mahdi dan yang lainnya. Saya tidak bacakan semua. Ya. Dari dua kaset. Kaset Dr. Ibrahim Ruhaili tentang masalah takdir yang dibangga-banggakan oleh Ja'far. Jadi katakan, ya, Zid sudah dengar. Saya mau balik bertanya, Ja'far sudah dengar belum? Kaset itu. Kalau mengatakan ya itu harus dengar, terus kirimkan kaset. Ja'far sudah dengar belum? Dari awal sampai akhir. Kalau dengar dia akan tahu bagaimana jawabannya Dr. Ibrahim Ruhaili. Kata beliau begini, wahal tahdziru dua. Ini pertanyaan kedua. Ya, saya tidak jawab semuanya ya, yang penting-penting saja. Wahal tahdziru du'ati ahli bidah mimma yunqasul adab wal akhlaq. Maka tahdzir terhadap dai-dai al-bidah termasuk yang mengurangi adab dan akhlak. Jawab oleh Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, kata beliau, tahdziru ahli al-bidah ada min al-wajibat allati awjabaha Allah ala ahli al-ilmi wa huwa al-bayan lin-nas wa hadha min al-bayan wa tawdih lin-nas hatta la yankhadi'u bi ahli al-bidah wa hadha manhaj ma'ruf 'inda ahli sunnah wa qad ishtahara anhum al-athar annahu la ghibata li-mubtadi'in. Dalam riwayat yang lain, la ghibata li fasiqin. وهذا واجب حتى لا يغتر بهم الأوان ولا يغتر بهم طلاب العلم الصغار، لكن لهذا التحذير له ضوابط. لماذا كان؟ Di sini dijelaskan, mentahdzir ahlul bidah adalah satu kewajiban yang diwajibkan Allah Azza wa Jalla terhadap ahlul ilmi, para ulama, dan ini merupakan bayan keterangan bagi manusia akan agama mereka. Ini termasuk keterangan dan penjelasan untuk orang-orang awam sehingga mereka tidak tertipu oleh ahlul bidah. Tahdzir merupakan manhaj makhluk
manhaj yang ma'ruf, manhaj yang telah diketahui di kalangan ahlu sunnah dan telah masyhur asal dari mereka tentang hal ini. Perkataan mereka tidak ada ghibah atas mubtadi'. Artinya seorang mubtadi jika dia mengadakan bid'ah, khususnya para dai, mereka para dai mubtadi harus ditahdzir. Artinya kita tidak ada ghibah. Kalau kita ceritakan tentang kejelekannya mereka, artinya kita menjelaskan kesalahan-kesalahan mereka yang berkaitan dengan manhaj ini, tidak termasuk ghibah. La ghibata li mubtadi'in. Dalam riwayat yang lain, la ghibata li fasiqin. Sehingga kaum awam tidak tertipu oleh mereka. Demikian pula agar para talibul ilmi yang masih kecil yang tidak mengetahui bid'ah, mereka tidak tertipu. Dan ini adalah satu kewajiban yang diwajibkan Allah kepada ahlul ilmi. Kemudian Syekh Ibnu Wahid menyebutkan dawabitnya. Di sini ayyurada bihi wajhullah azza wa jalla. Lakin li hadha tahzir lahu dawabit. Ayyurada bihi wajhullah azza wa jalla wa laysa tashahhur wala al-kalam fi a'rad an-nas. وإنما يراد به مقصد شرعي وهو التحذير من ذلك المبتدئ حتى لا ينخدع به الناس ويتم تحذير القدر الذي يتم به تحذير الناس منهم ولا يتجاوز إلى الظلم حتى التحذير ما يجيز لنا أن نكذب ولا أن نقول في ذلك المبتدئ ما ليس فيه بل نحذر منه فيما هو فيه وقد تكون المصلحة أحيانا ألا نذكر كل ما فيه إذا كان الأصل أن يتم التحذير منه بأقل كلمة وبأقل ما هو فيه من خصال الشر والسوء فإنه يلجئ بذلك لأن الأصل أن الغيبة محرمة وإنما يباح منها ما يتم به التحذير فإذا حصل ذلك المقصود توقفنا عند ذلك الحد. Akan tahdzir menurut Ahlussunnah mempunyai dhawabit, ketentuan-ketentuan, yaitu dimaksud dari tahdzir adalah mengharapkan wajah Allah dan tidak dimaksud untuk tasyahhi, yaitu memuaskan diri, mencari-nyari untuk memuaskan diri dan tidak pula untuk membicarakan. Akan tahdzir menurut Ahlussunnah mempunyai dhawabit, ketentuan-ketentuan, yaitu dimaksud dari tahdzir adalah mengharapkan wajah Allah dan tidak dimaksud untuk tasyahhi, yaitu memuaskan diri, mencari-nyari untuk memuaskan diri dan tidak pula untuk membicarakan mencemarkan kehormatan Arab seorang. Tetapi dimaksud dari mentahdzir adalah untuk tujuan syar'i, yaitu memberi peringatan kepada manusia dari mubtadi' tersebut agar mereka tidak tertipu olehnya. Dan tahdzir itu sempurna apabila sesuai dengan kadarnya dan tidak boleh melampaui batas sehingga menyeret kepada suatu kezaliman. Artinya, tahdzir itu tidak boleh menyeret kita untuk berbohong, berdusta atau mengatakan terhadap sang mubtadi' sesuatu yang tidak ada padanya. Dan kadang-kadang merupakan satu maslahat, hendaknya jangan kita sebutkan segala sesuatu yang ada pada orang tersebut. Jika tahdzir itu sudah cukup hanya dengan menyebutkan beberapa kata dan dengan menyebutkan sedikit dari sifat-sifat jelek yang ada padanya, sesungguhnya itu sudah mencukupinya. Karena pada dasarnya ghibah diharamkan dan bahwasanya ghibah itu dibolehkan hanya sebatas yang perlu ditahdzir saja. Maka apabila telah tercapai maksud tersebut, kita berhenti pada batas itu. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi. Hal min asali bi tawbih du'at al-bid'ah an nulaqibahum bi alqab bil alqab sayyi' mithl al-kalb al-aqur. Ini pertanyaan Ja'far ini. Ya. Apakah termasuk dari uslub menjelekan dai-dai al-bid'ah kita memberikan lakab kepada mereka dengan lakab-lakab yang jelek seperti kalbul aqur yang diambil dari hadis Rasulullah? Ini pertanyaan Ja'far. Dijawab oleh Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, kata beliau, wallahi ya akhi, fi majal ad-da'wati yanbaghi ar-rifq hatta ma'al mubtadi' fil uslubi. Al-asl anna hadha al-mubtadi' ay yanzura ilayhi ahlu sunnah bi annahu huwa marid fa huwa yahtaju ila al-ilaj wal mudawat wa ahyanan qad yu'ta al-marid ma qad yashqu alayhi min al-adwiyati al-murra التي تصعب عليه وهذا مثل الهجر المبتدئ والناس يتفاوتون في ذلك. Kata beliau, demi Allah wahai saudaraku, ini kepada Ja'far, ini omongan Dr. Ibrahim kepada Ja'far. Demi Allah wahai saudaraku, dalam medan dakwah maka hendaknya kita selalu melakukan lemah lembut meskipun bersama ahlul bid'ah, baik tentang uslub, karena al-asal bahwasanya ahlul bid'ah itu dilihat oleh ahli sunnah bahwa dia adalah seorang yang sakit. Dia butuh kepada pengobatan, dia butuh kepada obat. Dan terkadang orang yang sakit itu diberikan apa-apa yang menyulitkan dia atau
obat-obat yang pahit, yang berat bagi dia, seperti menghajar mubtadi'. Dan manusia dalam hal ini berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Wa indana maslakan syar'iyyan fi ad-da'wah. Awalan at-ta'dib wa rifq wal lin wa hadha huwa al-asl. Tsaniyan al-hajar. Kata Syekh Dr. Ibrahim Wahili bahwa kita mempunyai dua jalan syariat dalam dakwah ini. Yang pertama, ta'dib, memberikan pelajaran. Lemah lembut, ya, berlaku kasih sayang dan lemah lembut, dan ini pokok. Ini dasar. Makanya dikatakan oleh para ulama, al-aslu fi da'wati ila Allah ar-rifq wal lin. Al-asl dalam dakwah jalan Allah itu rifq, kasih sayang dan lemah lembut. Ini juga disebutkan oleh Dr. Fadl Ilahi dalam kitabnya Al-Aslu fi Da'wah ar-Rifq wal Lin. Al-Asl fi Da'wah ar-Rifq wal Lin. Kemudian di dalam kitab itu dijelaskan juga bagaimana sikap kita, kerasnya kita itu juga dijelaskan di situ. Yang kedua al-hajar, yaitu hajar. Wa idza yaghlibu ala dhannina anna hadha al-mubtadi' yarji'u bil lin wa rifq, hadha huwa al-asl. Wa in kana la yarji'u illa bil hajar fa nahjiruhu. والناس يتفاوتون في ذلك منهم من لا يصلو إلا بالهجر ومن الناس من لا يصلو إلا بالتعديد والهجر أيضا يرجع إلى الظروف كثيرة إلى المكان والزمان. Apabila kita menyangka bahwa orang ahli bidah ini akan kembali dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, ini yang pokok. Tapi apabila tidak kembali dengan hajar, maka kita menghajar dia. Dan manusia berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Ada yang memang dia harus dihajar, ada juga yang tidak dihajar. Dan hajar ini kembali juga yang pertama, kata beliau, kepada zuru, keadaan, situasi dan kondisi, kepada tempat dan zaman yang orang ahli bidah itu hidup. Yaitu lihat, wa haliz zaman wal makan alladhi yatimu bil hajar zaman sunnah. Apakah zaman dan tempat yang sempurnanya hajar itu zaman sunnah? Orang semua melaksanakan sunnah, semua orang melaksanakan sunnah. Ketika dia melakukan bid'ah, kita hajar, dia merasa sempit, dia terhina. Kenapa? Semua orang mengerjakan sunnah. Iya tempatnya. Apakah kita sekarang ini zaman sunnah? Sekarang ini loh, ahlu syirik jutaan. Kemudian orang-orang yang sekuler sekian banyak. Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, orang-orang Hizb Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, LDI, dan yang lain sekian banyak. Kita juga di antara ahlul bidah, bukan di antara sunnah. Apakah hajar ini kita lihat dong tempat makannya? Ini penjelasan Dr. Ibrahim ini. Sehingga apa hajar itu semua? Apa manfaat? Apa manfaat itu? Orang yang dihajar malah banyak lagi temannya dan segala macam. Ada manfaat sama sekali. Manfaat. Justru yang ada dengan sikap Ja'far hajar tahdir, tambah pecah umat ini. Bukan saya melawan tahdir atau hajar, tetap ada, tapi kita lihat. Ya. Jadi ini yang kalau untuk ahlul bidah kita hajar tetap. Tapi kita nasihati dulu. Kalau tidak mampu, ini sekarang kepada dua salafiyin yang dituduh oleh Ja'far, Hizbiyin dan ahlul bidah. Apa manfaat? Tidak ada manfaat. Yang ada terjadi perpecahan demi perpecahan. Kemudian itu yang pertama ya, seperti yang terjadi pada Ka'ab bin Malik. Kata beliau, zaman-zaman sunnah Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya dihajar itu orang nggak salam, bertemu tidak salam. Bumi itu sempit. Dhaqat alaihimul ardu bima rahubat. Bumi yang luas ini menjadi sempit bagi dia pada waktu itu. Atau di zamannya imam-imam ahlus sunnah menyebar sunnah di mana-mana. Seperti zaman Umar bin Khattab, ya, sabir, nggak bisa hidup ya, dihajar. Bahkan dikasih hukuman oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan zamannya para imam juga seperti itu. Sekarang zamannya zaman sunnah. Ini lihat zaman wa masa. Ini pun kita tanyakan kepada ulama lagi, tanyakan lagi. Istidrak, pertanyaan kepada ulama. Tentang keadaan kita di Indonesia ini. Yang kedua, ya, wa yata'allaqul hajar bil hajar nafsah, wa hal lahu quwwah at-ta'thir bil mahjur ka'an yakuna sultan. Wa hal lahu al-quwwah fi at-ta'thir fil mahjur ka'an yakuna sultan atau alim atau ahli fadl. Jadi yang berkaitan juga dengan hajar bil hajar nafsihi. Bil hajar nafsihi. Artinya orang yang menghajar ini kita lihat apakah dia punya kekuatan, punya pengaruh,
terhadap orang yang yang dihajar ini. Seperti umpamanya dia punya kekuasaan, dia orang yang alim atau dia orang yang punya keutamaan. Ingat dong, dirinya Ja'far ini termasuk apa? Apakah sultan, penguasa, apakah orang alim, apakah ahli fadl? Ya. Yang mentakdir ini adalah kata dokter Ibnu sultan, punya kekuasaan, alim atau ahli fadl. Kenapa? Kalau seandainya dia menghajar si fulan itu punya pengaruh. Seperti Imam Ahmad Nasir, punya pengaruh, Imam Ahlu Sunnah. Pengaruhnya besar. Atau Imam fulan mentahdir dan menghajar, punya pengaruh terhadap umat. Ini kalau lihat. Sekarang bukan pengaruh, malah yang ada apa? Perpecahan. Yang ketiga, ya. Yang ketiga di sini yaitu wakadzalika yata'allaqu fil mahjuri nafsihi li an natiba'an nafsaqali. Yang ketiga juga yang lihat yang berkaitan dengan mahjur itu sendiri karena tabiat manusia itu berbeda-beda. Kemudian yang keempat, ini saya singkat aja ya. Yang keempat, wa yakuna da'iman maqsaduhu wa hidayatun nas. Nah ini. Yang keempat, tujuan kita dalam tahdzir dan hajar itu yaitu menunjuki manusia. Tujuan kita bukan orang yang lari, kabur, menjauh dari kita, bukan. Tapi tujuan kita dakwah, mengajak manusia ini ke jalan yang hak. Tujuan kita ini mengajak manusia kepada jalan yang hak. Hidayatun nas. Ini tujuan kita, dan itu yang Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Yang engkau menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Jadi lihat. Dan kemudian juga dikatakan bahwa lafaz-lafaz itu bisa memberikan manfaat. Dan juga dia harus ada infak dan adil dan tidak boleh dia terburu-buru. Kalau kita lihat khulafah bahwa gitu takdir, saya akan bacakan kepada antum khulafahnya. Jadi khulafahnya ini khulafahnya. Ya. Saya ambil dari khulafah doa takdir. Yang pertama, yurada bihi wajhullah wa laysa al-gharad minhu tashahhur wa al-kalam fi 'arad an-nas. Dimaksudkan dari takdir itu untuk mencari wajah Allah dan bukan dengan tujuan untuk mencari popularitas dan bukan untuk membicarakan kesalahan orang lain. Yang kedua, tujuan takdir adalah untuk himbauan syar'i, yaitu memperingatkan manusia sehingga tidak tertipu oleh ahlul bid'ah yang ditahdzir. Yang ketiga, dalam takdir ahlul bid'ah tidak boleh melebihi bid'ahnya sehingga dia berbuat aniaya dan berdosa atas nama orang yang tahdzir dan membicarakan apa-apa yang tidak ada padanya. Yang keempat, hendaknya tahdzir itu sebatas di mana bid'ah itu menyesatkan dan tidak lebih daripada itu. Serta tujuan dari tahdzir adalah menjaga manusia dari bid'ahnya dan bukan sebagai hukuman atas orang tersebut. Dikarenakan membicarakan kesalahan ahli bid'ah bukanlah dimaksudkan untuk menghukuminya. Yang kelima, apabila yang mentahdzir memperingatkan seorang penuntut ilmu, ya, artinya bukan seorang alim, bukan syekh, ini ada beberapa syarat. Yang pertama adalah dia talibul ilmi mutamakkin, seorang talib ilmi yang mumpuni, yang banyak mumpuni, menguasai, tahu persis tentang masalah-masalah takdir, dan juga mengetahui tentang dasar-dasar pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah ini, dan mengetahui juga kaidah-kaidah hukum dalam tabdil, tafsir dan takfir. Yang kedua, yaitu dia harus kembali, maksudnya dari yang kelima ini yang kedua, yang dari yang kelima tadi kesimpulannya yang kedua, dia harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah serta perkataan salafus saleh dan para ulama dalam masalah ini, serta tidak tergesa-gesa dalam menghukumi seorang tanpa kembali kepada para ulama yang mereka telah mengumpulkan dalil-dalil dan menghukumi manusia dengan kesimpulan seluruh dalil yang ada, karena ini adalah merupakan dasar-dasar pokok akidah Ahlussunnah. Dan perhatikan, ya. Yang kedua, la budda min ar-ruju' ila al-kitab wa sunnah wa aqwal as-salaf wa adam al-istijal. Itu kata Dr. Ibrahim Ruhaili. Kemudian yang ketiga dan yang kelima, hendaknya dia adalah seorang yang paham betul terhadap syarat-syarat pengkafiran dan hal-hal yang menghalangi seorang untuk ditujukan padanya hukum pengkafiran. Yang keempat, dan dia adalah seorang yang wara', seorang yang hati-hati, seorang yang takwa dalam masalah hukum, dan termasuk orang-orang yang teliti dalam mengambil dalil. Ini penjelasan
dari Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili. Jadi ini saya simpulkan dari tanya jawab beliau. Bahkan selanjutnya kata beliau, dalam menghukumi seorang harus meneliti masalah-masalah itu dengan baik dan meminta kepada petunjuk Allah, istikharah supaya kebenaran itu ditunjukkan kepadanya. Adapun sebelum syarat-syarat itu terpenuhi, maka tidaklah pantas baginya untuk mentakdir, memberikan manusia dari ahlul bidah yang dia tujukan padanya takdir. Di sini dikatakan ayyakuna syakhs mulimman bi syurut at-takfir wa mawani'ihi wa yakuna dhalika al-'alim min ahli al-wara' wa ahli at-tahqiq wa ahli at-tathabbut wa la budda min at-tarayyud wa ta'anni wa 'adam al-isti'jal wa an-nazar ila al-masail wal istikhara ila Allah hatta yadhhara lahu al-haqq amma qabla dhalik fala yanbaghi. Ini penjelasan Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili. Jadi kalau Ja'far menyuruh saya untuk dengarkan lagi, ya Ja'far harus dengarkan lagi ini kaidah-kaidah ini. Apakah dia masuk dalam hal yang seperti ini? Kemudian ya kawan, yang ketiga yaitu tentang masalah Ja'far Umar Talib ini. Kita berbicara ini di hadapan antum dan juga mungkin kaset yang dengar oleh salafiyin yang lain yang pada doa dan juga murid-murid Ja'far dan murid-murid saya juga. Anda merapikan, saya menjelaskan seperti yang sudah saya jelaskan tadi dalam kesimpulan ini, yaitu dari apa yang telah dilakukan oleh Ja'far itu sendiri dan juga oleh murid-muridnya dan juga oleh orang-orang yang menjadi abad baginya, ya, yaitu dari kerusakan-kerusakan yang ada pada Ja'far yang saya simpulkan dari obrolan Ja'far di mana-mana, ya, obrolannya Ja'far di mana-mana, apakah di Surabaya, di Babatan, ya, apakah itu di Lombok, apakah itu di Jakarta, di Tanah Abang, apakah itu di Bandung, atau yang di Madinah ketika dia di Madinah. Di antara yang saya lihat pertama, ya, dan juga yang dilihat oleh para duat, bukan hanya saya. Yang pertama adalah kazzab. Ja'far ini adalah seorang yang kazzab, sangat pendusta. Dan ini diakui yang pertama oleh keluarganya sendiri, istrinya sendiri. Yang kedua diakui oleh murid-muridnya, bahwa Ja'far adalah kazzab. Yang ketiga diakui oleh duat salafiyin, bahwa dia kazzab. Dan tadi diantaranya sudah dicontohkan oleh beberapa ustaz dan juga oleh Al-Akh Ahmad Tamimi. Contohnya kepada saya itu, ya, saya contoh saya. Ketika dia menjelaskan kepada anak-anak Madinah, dan kasusnya ada pada saya, dibawa oleh Arman Amri, yaitu dia mengatakan waktu di Madinah itu, di awal dari kasus itu di set A, ya, di set A itu dia mengatakan mukadimah, adapun Yazid Jawas dia dulunya ikhwan dan berbaiat kepada Abdullah Helmi. Ada dia Abdul Helmi, yang benar Helmi Aminuddin. Di sini kalau dikatakan ikhwan, sama, dulu juga Ja'far ikhwan. Ja'far dulunya Persis, kemudian ketua pimpinan cabang Al-Irsyad, pimpinan besar pemuda Al-Irsyad. Kemudian juga dia Ikhwanul Muslimin. Setelah itu takfiri. Kemudian yang terakhir Hizbi dan Sururi. Ya, kalau dia nuduh orang Sururi, kemudian dikembalikan masa marah. Kemudian nuduh orang semua juga Sururi, Hizbi. Ketika dibalikin kepada dia, jangan marah tuh. Jangan marah. Kalau antum nuduh orang, maka antum juga harus melihat, ya, seperti perkataannya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i begini, "Idza rumta an tahya saliman min ar-raja wa dinuka mawfurun wa irduka sayyinu fala yantiqanna fika al-lisan bi sawatin fa kulluka sawatun wa lin-nasi a'yun wa aynaka in abdat ilayka ma'ayiban liqaumin faqul ya 'ainu lin-nasi a'yun wa 'ashir bi ma'rufin wa samih man i'tada wa dafi' walakin billati hiya ahsan." Kata Imam Syafi'i dalam diwan Imam Syafi'i yang ditartib oleh dan disyarah oleh Muhammad Abdul Rahim, ini dijazak oleh Darul Fikr di halaman 365-366, diwan Imam Syafi'i.
Kata Imam Syafi'i, apabila engkau ingin hidup selamat dari segala macam celaan dan agamamu terpelihara dan juga kehormatanmu terpelihara, maka janganlah engkau mengatakan sesuatu yang jelek kepada orang. Semua kalian adalah qawat, kejelekan-kejelekan. Walin nasi a'yun, dan manusia juga mempunyai mata. Dan dua matamu apabila tampak kepadamu ma'ayib, celah-celah orang lain, fakul, maka katakan kepada mata ini yang melihat celah orang lain itu, ya ainu lin nasi a'yun, wahai mata, orang lain pun punya mata. Kita katakan kepada diri kita, wahai mata, orang lain juga punya mata. Wa'ashir bima'rufin wa samih man i'tada, bergaulah dengan cara yang baik dan maafkanlah orang-orang yang melewati batas. Wadafi' walakin billati hi ahsan, dan belalah, tolaklah, akan tetapi dengan cara yang lebih baik. Ini nasihat Imam Syafi'i. Jadi, ini saya jawab seperti ini. Ya, sudah lama saya katakan tadi dan baru saya jawab sekarang ini. Adapun Al-Aqsa Anu sudah mau menjawab karena dia juga berdalil dengan perkataannya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, "Qul bima syi'ta fi masabbati ardi, fasukuti 'anil la'imi jawabu. Ma ana 'adimul jawabi, walakin ma minal asadi an tujibal silah." Kata Imam Syafi'i, katakanlah dengan apa yang kau kehendaki untuk menghina kehormatanku. Sesungguhnya diamku dari orang-orang al-laim, ini orang yang tidak tahu budi. Ini sebagai jawaban. Bukan aku tidak punya jawaban, akan tetapi tidaklah seekor singa itu untuk menjawab anjing. Dia anjing ngomong, dibiarkan saja. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah dalam diwannya. Ini yang dipakai oleh Al-Aqsa Anu. Dia tidak mau jawab. Cukup. Gak mungkin, mana dia mau jawab? Saya bukan saya nggak punya jawaban. Walakin ma minal asadi an tujibal silah. Kemudian kata Imam Syafi'i lagi dalam diwannya. Kata Imam Syafi'i, "Qalu sakatta wa qad khutimta, qultu lahum innal jawaba li babi syarri miftahu wa samtu an jahilin aw a'maq syaraf wa fihi aidan li sawnil irdi islahu." Kata Imam Syafi'i, mereka berkata, kenapa engkau diam? Padahal engkau sudah dihujat. Engkau sudah dihujat. Aku katakan kepada mereka, sesungguhnya jawab itu sebagai pembuka dari kejelekan. Dan diam atas orang yang bodoh dan pandir merupakan kemuliaan. Dan padanya juga adalah kebaikan untuk menjaga kehormatan. Jadi ada teman kita juga yang tidak mau jawab beralasan dengan perkataannya Imam Syafi'i ini. Berlakukan terjawab untuk orang yang ahmak, pandir, berlakukan untuk dijawab. Tapi kita jawab ini untuk menjelaskan kepada umat, untuk menyelamatkan dakwah salafiyah. Karena jamaah mau bilang kita untuk menyelamatkan dakwah salafiyah. Kalau dia pembelanya dan kalau dia seperti dewa, atau dewa, udah nggak ada lain yang bisa membela dakwah salafiyah kecuali dia sendiri. Kibir aja. Kita dakwah salafiyah juga membela dakwah salafiyah, kita ajarkan umat dakwah salafiyah. Kalau kita menyimpang, ya kami ingatkan dengan cara yang lain. Kita akan rujuk. Dan langsung di tempat ini yang saya ajarkan tidak ada yang lain kecuali Al-Quran wa Sunnah kami salaful ummah. Tidak ada yang lain. Atau saya di Bogor yang saya ajarkan Al-Quran wa Sunnah kami salaful ummah. Akidah wasiti yang saya ajarkan. Sendirian kita butuh tauhid dan yang lainnya. Tidak ada yang lain. Tapi ini agama yang nanti saya akan jelaskan di sini. Ya, saya kembali ke yang tadi. Tentang kadzab Ja'far. Bahwa dia menurut saya bai'at. Akhirnya dengan alhamdulillah, saya tidak pernah bai'at. Wallahi, saya tidak pernah bai'at. Meskipun saya pernah belajar dengan tokoh ikhwan muslimin, seperti Ja'far juga. Belajar dengan tokoh ikhwan muslimin, sama aja. Kalau saya dengan Helmi Amin Zain, Ja'far pernah ketemu dengan Mustafa Masyhur, Mursyidul Am. Kalau saya tingkat ini bawah Indonesia, ini dunia Mursyidul Am di Pakistan. Bertemu Ja'far. Tapi saya nggak pernah nuduh Ja'far berbaiat, nggak pernah. Tapi dia nuduh saya berbaiat. Ini kadzab. Wal tabayyun. Yang kedua, dia mengatakan waktu dia ke Lombok bahwa saya melarang Ja'far itu berdakwah di Lombok. Kalau ente memberikan Ja'far berdakwah dengan saya di Lombok, maka tidak akan dapat bantuan dari Ihya Usulah. Nggak pernah saya katakan. Nggak pernah saya katakan demikian. Ini kadzabnya Ja'far. Kemudian
belum lagi kepada yang lainnya. Itu kepada saya. Kemana lagi? Kepada Ustaz Al-Rafi. Yang terakhir ini. Kasusnya dia terakhir Agustus di Bandung. Kemudian kan Al-Rafi, ya, dari Madinah sudah saya suruh untuk bertanya kepada Syekh Rabi, direkam, kemudian pulang. Silakan apakah ketemu dengan Syekh Rabi? Saya nggak ketemu dengan Syekh Rabi. Hanya macam itu. Dan kasetnya ada. Mana kaset itu? Kasetnya ada yang ceramah dia di Bandung itu, yang mentakdir Syekh Ali Hasan. Yang mentakdir Syekh Ali Hasan. Ya ada. Ini yang mentakdir Syekh Ali Hasan. Nanti kalau ada waktu saya silakan. Takdir kepada Syekh Ali Hasan Al-Albani. Di sini dia mengatakan, atau saya bacakan transkripnya. Saya bacakan transkripnya, saya sudah transkripnya. Jawabannya Ja'far Al-Kadzab. Iya. Dari sini, satu contoh ya. Ini tentang hak seorang Muslim. Seorang Muslim, dia katakan, seperti waktu Aimul Rafiq Gufron berangkat ke haji, dikondisikan oleh mereka, kita akan laporkan Ja'far ke Syekh Rabi. Kita akan habisi dia, kita siapkan. Siap pertanyaan, ribut sudah berangkat. Syekh Rafiq ini sampai di sana ketemu sama Syekh Rabi. Ternyata mendapatkan jawaban tidak sesuai dengan apa yang dimaukan oleh hawa nafsunya. Sembunyikan kaset. Direkam dan disembunyikan kaset itu. Pulang ke Indonesia, bagaimana Ustaz? Oh, nggak ketemu. Nggak ketemu sama Syekh. Terus bagaimana? Ya sudah nggak ada. Sudah diam. Karena apa? Syekh Rabi berbicara tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Nah. Ini. Kemudian kasetnya ada. Yang mau rekam kodol. Ya. Ini. Sudah. Ustaz Al-Rafi jelas membawa kaset. Yang itu dengan itu dia duduk hizbiyah. Padahal Syekh Rabi mengatakan, hal as'ilatuka hadhihi difa'an an hizbiyah. Apakah pertanyaan-pertanyaan ini membela hizbiyah? Nah, tidak. Kemudian diteruskan oleh Syekh Rabi. Yang membawakan Ja'far. Di mana-mana hizbiyah. Kok dikatakan di Bandung? Nggak ada, nggak ketemu Syekh Rabi. Ada jauh. Ini nanti saya jelaskan tahu ya. Itu satu contoh tentang kadzabnya Ja'far. Ya. Kemudian yang kedua, ya, bahwa Ja'far ini khain. Ini ma'ruf sudah. Baik oleh istrinya, baik juga oleh murid-muridnya. Artinya istrinya tahu tentang khainnya Ja'far. Kemudian juga murid-muridnya. Kemudian juga orang-orang salafi. Ya, antum bisa tanya. Ya, fas'aluhum in kanu yantiqun. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanya kepada orang-orang salafi. Dan lagi tadi Bang Ahmad cerita itu, yang kurus jadi kuda itu. Kata khain. Kemudian juga diberikan amanah khianat. Banyak amanah yang diberikan kepadanya khianat. Ini kalau sudah seperti ini, sudah sampai kepada ciri-ciri munafik. Dan munafik ingat ada dua. Ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Ini munafik amali. Lempat, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana, wa idza khasama fajara. Empat ini ada pada Ja'far. Apabila berkata dusta, apabila berjanji mengingkari janji, apabila diberikan amanah khianat, dan apabila dia ada keributan, mesti hajar, melewati batas. Melewati apa saja, melewati batas. Dengan kata-kata yang kotor, yang jelek segala macam. Ini sudah khainnya ma'ruf. Ya, nanti bisa tanya muridnya atau orang-orang salafi baik yang pernah dikeluarkan apa yang masih ada sekarang ini kalau mereka jujur bagaimana? Enggak kok terhadap uang umat. Tanya. Kemudian yang ketiga bahwa dia sering ya mencari pembenaran ulama. Ini seperti umpamanya bahwa kita berbicara dengan ilmiah. Sering gitu, ilmiah. Karena ilmiahnya di mana? Untuk membawakan Quran wala hadis. Illa satu hadis. Al-mar'u ala dini khalil. Kemana ilmiahnya? Kemudian juga untuk lihat lagi sering menurut kaidah Ahlus Sunnah. Kaidah. Saya bawakan kaidahnya, kitabnya. Bacakan seluruhnya kaidah-kaidah itu. Bagaimana penjelasan para ulama tentang kaidah-kaidah itu? Kaidah, menurut kaidah Ahlus Sunnah. Selalu. Kemudian juga sering kalau ditanya satu masalah, ini ikhtilaful ulama. Sebutkan ya ulamanya yang mana? Bagaimana ikhtilaf? Seperti itu.
Tanya masalah pemilu. Khilaf. Ya, Cina dari Kunafar di Siasa sudah dikasih oleh Abu Abdurrahman Al-Ramadhani bahwa Syekh Al-Albani mengharamkan pemilu. Ada jonggo. Mengharamkan pemilu. Memang ada, tapi bagaimana bentuk pertanyaannya? Jelaskan dari awal. Kan juga ada kitab yang menjelaskan tentang bahaya-bahaya dari demokrasi, bahaya pemilu yang lainnya. Salam saja dan menjadi sumber umat. Dan salam nggak ada yang terlibat dalam masalah pemilu. Kemudian juga, ya, antum yang keberapa? Keempat. Ya, yang keempat, antum bisa lihat lagi bahwa Ja'far selalu membawa kalimat-kalimat yang artinya yang muluk-muluk, yang orang manhaj. Kita membela dakwah salafiyah, mereka menyerang, mereka mengadakan konspirasi, menikah segala macam. Iya, umat tidak menjawab. Benar juga. Boleh jadi, apa tidak ada lagi? Ya, tapi ini apa? Hanya bagaimana menikahnya, bagaimana menyerangnya, bagaimana melakukan konspirasi, agen-agen rahasia. Ini kalimat yang sering dibawakan oleh Ja'far. Anda bisa dengar kalimatnya. Wala dalil, wala apa. Pokoknya orang itu berhubungan dengan ini, dihubungkan. Seperti agama ini sulit. Kalau kita hubungkan dia adalah ikhwani, nggak mau. Ketika duduk bersama siapa? Tokoh ikhwan. Di mana? Di Jogja. 3 orang kalau nggak salah Ja'far. Ada fotonya. Ada fotonya, disebarkan di mana-mana. Itu Khalid, kemudian Dr. Fauzi, Ja'far. Kita ingin mendakwahkan dakwah salah. Ya, antum ikut di situ bukan dakwah salah. Itu contoh. Itu. Tapi selalu memakai bahasa yang seperti itu. Kemudian yang kelima, kalau antum lihat ya, bahwa Ja'far ini kalau antum lihat selalu tidak mempunyai dalil, tapi berani sumpah, nekat. Berani sumpah, nekat. Kalau sudah kalah, mubahalah. Kalau mubahalah nggak perlu cara berpikir, nggak perlu orang pinter. Yang penting modalnya apa? Nekat. Ada orang nekat, ya, mubahalah. Nggak perlu dalil lagi dan kalau mubahalah. Mana kitabnya? Oh nggak nekat kan? Mati-mati nggak apa-apa. Ini yang kemudian. Selalu seperti itu. Kalau udah kalah, nggak benar tuduhan dia, mubahalah. Mubahalah. Selalu seperti itu. Nggak mau munakasah, nggak mau diskusi, mubahalah. Jangan usah mubahalah. Karena mubahalah nggak ada modal, nggak ada kitab, nggak ada kepintaran, nggak ada penjelasan, modalnya nekat. Kemudian yang keenam, kemudian Ja'far senang menjatuhkan orang lain dan memberikan gelaran-gelaran yang jelek. Ya, kalau nggak salah, 3 jagoan. Iya, itu gelandangan dakwah, begundal dakwah, ya, bandit dakwah. Mana ini guru bandit dakwah ini? Kemudian kenteng pasar, gelandangan kotor, koboi kampung, syaitan, dan yang lainnya. Dan ini sudah diberikan, dimakan ini kepada masalah gini. Itu sudah diberikan kepada masalah gini. Anda bisa dengar kaset-kasetnya. Itu sering menjatuhkan orang lain memberikan lakap-lakap yang jelek. Sedangkan orang mukmin itu bukan la'an. Laisal mu'minu bil la'an, wala bil ta'an, wala bil fasis, wala bil badi. Kata Nabi, orang mukmin bukan suka melaknat, bukan suka mencela, bukan omongannya kotor, bukan juga keji omongannya. Hadis ini riwayat Tirmidzi. Orang mukmin tidak demikian. Kemudian yang ketujuh, kalau antum lihat, kita ini sekarang ini mengikuti manhaj salah. Manhaj yang diberikan manhaj Ja'fariyah. Manhaj. Tidak seolah-olah manhaj ini manhaj yang luar biasa hebatnya. Karena Islam ini adil yusrum. Dibikin sulit manhaj ini. Selalu manhaj. Harus begini, ini lawan Suri. Soalnya dakwah kita ini hanya untuk menentang Suriah dan Hizbiyah, tidak menentang syirik dan bid'ah-bid'ah yang lain yang besar. Itu yang ketujuh. Kemudian juga yang 9, dan selalu mengatakan bahwa saya ini mendapatkan tazkiyah. Seperti waktu dia dialog dengan Ferry di Jakarta pada awal Agustus kemarin di Tanah Abang.
ya di tempat tinggalnya Ahmad atau Abbas Bawazir. Ferry ini murid yang belajar sama saya juga dan belajar sama Ustaz Abdul Hakim Abdal. Dialog tentang berbagai masalah. Yang tadi ditanyakan oleh Ferry itu dan kasusnya ada, apakah Ustaz ini sudah berhak untuk mentahdzir seperti Abu Hanifah, Rashid Ridha dan yang lainnya? Apakah ini masalah soal mutamakin segala macam itu terpenuhi? Tidak bisa dijawab. Kemudian disebutkan bahwa saya sudah mendapatkan tazkiyah dari masyayikh. Sekarang bukan soal tazkiyah. Kita bicara bukan soal tazkiyah dari masyayikh, karena masyayikh tentunya dia memberikan tazkiyah termasuk laporan yang masuk ke sana. Tidak memiliki kenyataan. Ada kaidah yang ada di dalam kitab-kitab usul fiqh, yaitu kaidahnya man alima hujjatun ala ma lam ya'lam. Man alima, orang yang tahu itu hujjah bagi yang tidak tahu. Karena saya tidak tahu tentang keadaan di sini. Dan apa yang diperbuat oleh Ja'far, dia hanya laporan-laporan saja sehingga memberikan tazkiyah. Sedangkan kaidah man alima hujjah ala ma lam ya'lam, yang tahu itu hujjah bagi yang tidak tahu. Jadi juga bukan satu sama aja kalau ini kita lihat seperti Dalwi mengatakan keturunan Nabi juga berbuat apa saja boleh. Dalwi seperti itu berbuat apa saja boleh dengan alasan tazkiyah. Saya tunjukkan akhlak, akidah, manhaj, akhlak tunjukkan. Bukan tazkiyah berbangga dengan tazkiyah, tidak. Bukan mengenai tazkiyah. Itu yang dia katakan dan juga murid-muridnya sering banggakan. Kalau Ustaz Yazid, Ustaz Abdul Rahman Tamimi dan tidak dapat tazkiyah. Saya Ja'far dapat tazkiyah dari Syekh Rabi, saya mau kemana? Ustaz Abdul Rahman pernah nanyakan ke Dr. Ubaid As-Suhaimi di Lombok, apakah benar Syekh Rabi memberikan tazkiyah kepada Ja'far? Tidak memberikan tazkiyah kepada Ja'far. Rabi orang yang keras, mutasyaddid sahih, yang keras sahih benar. Tidak gampang memberikan tazkiyah. Kemudian yang ke-10, ya, Ja'far ini gampang memberikan fatwa. Ya, fatwa haram. Belajar di sana haram, belajar di sana haram. Fatwa, dalilnya mana? Sudah haram. Kenapa? Yang bertanyakan, hal huwa ulama, hal huwa mufti, hal huwa mujtahid. Najib Allah, subhanallah, la haula wa inna ilaihi raji'un. Muridnya ini lebih percaya aja. Muridnya ini percaya aja. Yang dari umpamanya, yang dari Madinah tidak boleh belajar dari sana. Oh gitu, mau takbirat. Ya ikut tapi apa? Dalilnya mana? Syekh Rabi mengatakan haram. Mana keterangannya? Kaset atau tulisan atau apa? Tidak, kata Ja'far. Dia sendiri tahu mengatakan kadzab. Hanan Bahanan mengatakan Ja'far kadzab. Hanan mengatakan kadzab. Wah, beda. Jadi yang mengatakan Ja'far kadzab, ya istrinya, ya keluarganya, ya muridnya, yang lain. Jelas itu. Kedua salafi mengatakan kadzab. Kalau dia benar pun apa kata Ibnu Uyainah? Min uqubatil kadzab alla yuqbala sidquhu, kata Imam Sufyan bin Uyainah. Bukan Imam Sufyan bin Uyainah. Di bukunya Syekh Rabi itu disebutkan tentang kaidah bahwa hukuman kadzab itu tidak diterima. Kemudian yang ke-11, dalil, memakai dalil seenaknya, mengartikan seenaknya. Contohnya al-mar'u ala dini khalili. Kita lihat bagaimana penafsiran sahih tidak ada hadis itu. Kemudian bagaimana syarahnya para ulama. Al-mar'u ala dini khalili. Gampang. Saya tanyakan kepada Syekh Dr. Abdul Wahab Muhammad bin Wahab Al-Aqil di Lombok. Saya dengan Abdul Rahman, Abdul Wahab menanyakan, apa yang maksud Khalil? Khalil ini suhbah qawiyah, hamimah, wa tawilah. Yang sudah lama teman yang kuat itu khullah, Khalil. Tidak, pokoknya ente berjalan sama fulan, hasil mustajib. Sururi, hizbi. Ya, dengan dasar jalan ini. Apakah ulama mengartikan demikian? Tidak boleh sembarangan mengartikan hadis. Anda perhatikan ya, seorang ulama hadis, Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah mengatakan begini, ya ashab al-hadis, ta'allamu ma'ani al-hadis, fa inni ta'allamtu ma'ani al-hadis 30 sanah. Dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah Ibnu Muflih, Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, wahai ashab al-hadis, belajarlah kalian. Belajarlah kalian tentang mana hadis. Sesungguhnya aku belajar mana hadis 30 tahun. Belajar mana 30 tahun. Tidak gampang.
Kita satu hadis sudah. Al-arwah junudun mujannadah dan yang lainnya. Ya ini antum lihat ya, gampang berikan fatwa, kemudian juga jalan seenaknya. Kemudian yang ke-12, antum lihat dakwah yang ada ini seperti digambarkan oleh Ja'far bahwa dakwah Nuruddin dakwah yang lebih berbahaya daripada dakwah syirkiyah dan dakwah kufriyah. Antum lihat, dakwah Nuruddin dianggap oleh Ja'far ini dakwah yang paling berbahaya, lebih bahaya dari dakwah syirkiyah dan kufriyah. Sekarang lihat orang yang menyembah kubur, bagaimana dakwahnya para anbiya wa rasul. Ini menyalahi manhaj dakwah, jelas. Manhaj dakwah para nabi. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wa yajtanibut taghut. Setiap umat kami utus seorang rasul, yaitu mereka beribadah Allah, menjauhkan taghut. Ini dakwahnya anbiya, beribadah kepada Allah dan menjauhkan taghut. Ini enggak, suria penting, hizbiyah. Hidup tiap hari itu. Ngomongin fulan, hizbi, suri. Terus bawakan ayat bagaimana dakwah itu umat itu masih banyak berbuat jutaan. Umat yang berbuat syirik, yang membangun kubur, meminta di kubur-kubur sekarang. Itu yang ziarah-ziarah kubur kemudian minta di sana, tawaf di kubur, tawassul, istighatsah dan yang lainnya, menyembelih. Syirkun akbar. Itu mau nggak dijawabkan? Ini, antum lihat, ini penyimpangan manhaj yang dilakukan oleh Ja'far Umar Thalib ini. Bukan dakwah tauhid. Iya. Yang tadi minum kubatul kadzab, Allah yukrasilku, yaitu Rafi bin Asraf yang mengatakan tadi. Benar, sedikit lagi ya kawan. Kemudian yang ke-14, ya, antum lihat, ya, sikapnya Ja'far Umar Thalib kepada doa salafiyin, antum bisa lihat bagaimana dia mempunyai permusuhan yang sangat keji, jahat. Apakah itu menjadi maki, memberikan lakab yang jelek, tidak mengucapkan salam, tidak mau musafah. Ini terjadi pada Mubarak Bumandil. Mubarak ke Jogja, mengucapkan salam, mau jabalan tangan, tidak diterima oleh Ja'far. Mau jabalan tangan, ke Mubarak Bumandil, di depan Syekh Dr. Abdul Wahab Al-Aqib, tidak mau jabalan tangan. Sampai seperti itu. Jadi sikapnya itu kepada dua salam pintas. Tapi kepada ahlul bidah itu gimana? Kepada ahlul bidah, kepada kuburiyun, kepada orang-orang sekuler, kepada orang-orang partai nasionalis, gimana sikap antum? Coba kepada Khammarin dan yang lainnya. Kok berdua salah ini begitu kejamnya, kerasnya luar biasa. Ini udah penyimpangan. Padahal orang yang beriman, Allah mengatakan apa? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Keras pada orang kafir, kasih sayang sama kaum mukminin. Dan ingat bahwa ahlu sunnah ini orang yang paling sayang kepada makhluk. Paling sayang kepada makhluk, yang paling tahu tentang al-haq. A'rafuhum bil haqqi wa arhamuhum bil khalq. Itu ahlu sunnah. Kalian melihat sikap Ja'far luar biasa. Sampai jual beli tidak ada, tidak boleh. Ini terjadi di Semarang, tempat yang lain jual beli. Ada yang mau nikah bisa gagal. Asli. Dengan ahlul kitab saja, perempuan ahlul kitab Allah membolehkan. Laki-laki muslim nikah dengan perempuan ahlul kitab. Kecuali kalau dia mubtadi, jelas dia mubtadi sesat, Syiah atau yang lainnya, tidak boleh kita nikahkan. Jelas menurut ulama mengenai itu. Tapi tidak cuma tuduhan saja, tidak boleh nikah. Ini menyusahkan kaum muslimin. Sampai ada yang gagal, pernikahan yang gagal, jual beli tidak ada segala macam. Alhamdulillah. Kemudian yang ke-15, ya, yang terjadi pada Ja'far bukan hanya mencela doa salafiyin, tapi juga mencela ahlul athar, yaitu Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid. Yang di Rasul Ridha dia memberikan gelar Mu'tazilah, dia menuduh Mu'tazilah. Kemudian Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid, ya, waktu dia ceramah yang terakhir di Bandung. Dalam ceramahnya Ja'far Umar Thalib di Masjid Al-Ikhlas Jalan Sersan Bajuri, Ledeng, Bandung pada tanggal 4 Agustus 1999. Dari jam 9 sampai pada asar. Itu sebenarnya lontaran bahwa kita ini akan mendatangkan Syekh Ali dan masalah takdirnya akan beres apabila Syekh Ali datang. Yang dijawab, jadi mereka mengatakan bahwa menganggap bahwa agama Islam ini dibawa oleh Syekh Ali. Diberikan opini supaya orang itu tidak mau hadir dalam undangan Syekh Ali. Syekh Ali ini yang membawa agama Islam. Dari Syekh Ali ini seolah datang dari langit yang ketujuh pada Ja'far untuk menyelesaikan segala permasalahan agama. Saya khawatir, ini kata Ja'far,
subhat yang demikian dan gembar-gembor mereka lontarkan itu keadaannya sama dengan keyakinan orang ahlul bid'ah yang taklid kepada orang tertentu. Jadi keterangan-keterangan para ulama, para masyayikh yang demikian banyak tidak ada artinya sebelum datangnya Syekh Ali ke Indonesia. Belum perhatikan ya, Ja'far sering kata ulama, kata masyayikh. Tentangnya mana dalilnya? Mana keterangannya? Mana buktinya? Mana kasetnya? Selalu masyayikh ulama. Anak-anak bilang masyayikh ulama. Jamina wa atana. Terima aja. Karena mana masyayikh? Jadi yang demikian banyak tidak ada artinya sebelum datangnya Syekh Ali ke Indonesia. Bahkan keterangan-keterangan Syekh Ali yang dulu juga tidak ada artinya sebelum kedatangan Syekh Ali nantinya. Jadi rupanya mereka mengkondisikan Syekh Ali sedemikian rupa untuk nantinya berbicara sesuai dengan apa yang dimaksud oleh anak mereka. Alhamdulillah. Soalnya Syekh Ali ini anak kecil dikondisikan oleh kita. Tidak ada. Ini senang, masyarakat. Bahkan yang lebih lagi, mereka unggulkan Syekh Ali adalah alim dari ulama ahli sunnah. Betul, dia orang alim dari ulama ahli sunnah. Syekh Ali yang sekarang ini. Murid Syekh Al-Albani. Kalau perlu nanti, kata Ja'far, imam dari imam ahli sunnah. Atau lebih dari imam. Kita berdoa mudah-mudahan Syekh Ali menjadi imam ahli sunnah. Mudah-mudahan mereka. Syekh Ali dan yang lain menjadi imam. Enggak. Karena tidak boleh menjadi imam. Kalau perlu Syekh Ali itu menjadi imam yang ma'sum. Yang ke-13. Maka Ja'far tidak merasa dirinya. Sekarang sudah dianggap oleh murid sebagai imam yang ma'sum. Kalau Ja'farnya salah, enggak salah, maksudnya begini. Syekh enggak salah, maksudnya begini. Tidak ditawil. Ma'sum. Jadi orang lain boleh. Dan mereka mengumpulkan Syekh Ali dan mengkondisikan Syekh Ali mereka pun terus memberi informasi kepada beliau yang kiranya beliau ketika dalam Islam sudah dalam keadaan terkondisi. Kemudian terus akhirnya saya khawatirkan. Ini panjang ya, saya potong. Anda ini bisa fotokopi. Ya, saya khawatirkan akan ke sana dan saya takut jangan-jangan nanti seperti yang mereka lakukan kepada Syekh bin Jibril, dianggap imam maksum. Kemudian setelah itu, setelah dibawakan Syekh bin Jibril, dan sebentar lagi barangkali mereka akan katakan Syekh bin Jibril itu imamul maksum yang 13. Nah, saya takut sekarang ini mereka mengkondisikan Syekh Ali seperti itu. Dan pada beliau, pada Syekh Ali ini memang ada titik-titik yang berbahaya. Saya akan menilai seorang syekh. Dan bisa dengar ini kasetnya, direkam sekarang. Kaset ini direkam sekarang, yang lain nanti biar dengar. Artinya bukti. Karena kita mau dengarkan sekarang nggak ada waktunya, sudah masuk ke puasa. Pengalaman yang sudah ya, di mana beliau sampai pernah dikondisikan membela mati-matian tokoh suri, khabis, Anan Ar'o. Gimana kasetnya? Gitu. Dan anak-anak ini nggak ngerti Anan Ar'o itu apa ya? Hadir, jangan. Sampai dalam keadaan sekarang sudah mulai para masyayikh berbicara tentang Anan Ar'o. Kemudian dikatakan lagi oleh Ja'far, Syekh Ali, sehingga Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali mengatakan Haza Ali La'a, bukan main-main agama. Membawakan perkataan Syekh Muhammad bin Hadi. Di mana? Seandainya pun ada kasetnya, itu antara masyayikh. Laisa kullu ma yu'lamu yuqal. Tidak semua yang dia tahu harus dikatakan. Ini masyayikh, terorma. Dia sudah datang ke sini, buku-buku kitabnya banyak. Dan dihormati oleh para ulama. Kemudian setelah itu dibawakan tentang Abu Nida, tentang Anur Rafiq yang tadi saya sebutkan. Kasetnya diumpeti itu, disembunyikan. Ini. Jadi Ja'far sudah mencela Al-Athar. Sedangkan kata Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, apa? Min alamati ahli bidah al-waqi'atu fi ahli al-athar. Itu yang dilakukan oleh Ja'far. Bahkan terakhir, dan yakinilah, terakhir ini yakinilah perjuangan model apapun yang mereka gerakkan, apakah Syekh Ali atau fauqa Syekh Ali. Siapa fauqa Syekh Ali? Syekh Al-Albani. Ketika sudah dalam posisi bertabrakan dengan dakwah ini, Allah akan runtuhkan kata Ja'far. Dakwah siapa? Dakwah Ja'fariyah. Allah akan runtuhkan. Sampai seperti itu. Syekh Ali fauqa Syekh Ali, kalau bertabrakan dengan dakwah ini, Allah akan runtuhkan. Ma'udzubillah, kibir saja. Ya, dan itu yang saya lihat bahwa dia kibir, kazabun asyir, dusta dan sombong.